Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Kalau kamu tertarik dengan ekonomi, pasar modal, atau ingin tahu apa yang bakal terjadi di Indonesia dalam beberapa hari ke depan, kamu wajib banget simak video ini sampai habis. Karena hari ini, atau tepatnya tanggal 5 Februari tahun 2026, bakal ada pengumuman besar yang berpotensi mengguncang perekonomian dan pasar modal RI. Kamu mungkin pernah dengar berita itu dengan judul yang bombastis, tapi sekarang kita bongkar keseluruhan cerita di baliknya. Apa sebenarnya yang akan diumumkan? Mengapa ini dikatakan bisa mengguncang pasar? Apa artinya buat kamu yang ikut investasi di pasar modal? Konteks utama, pengumuman besar siapa dan apa? Hari ini, Badan Pusat Statistik BPS dijadwalkan akan mengumumkan laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kuartal 4 tahun 2025. Laporan ini bukan sekadar angka biasa, karena angka pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan kesehatan ekonomi kita secara keseluruhan. Kenapa penting? Karena investor domestik dan global selalu menunggu data ini untuk menentukan sentimen investasi, arah IHSG, keputusan suku bunga bank, dan penilaian terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Kalau pertumbuhan lebih rendah dari ekspektasi, sentimen bisa goyah. Kalau lebih kuat dari perkiraan, dampaknya bisa positif. Apa efeknya di pasar modal? Nah, bukan cuma itu. Saat ini kondisi pasar modal Indonesia sedang dalam masa pembersihan besar-besaran. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang berjalan dengan reformasi pasar yang penuh dampak, termasuk isu free float minimum saham yang akan dinaikkan menjadi 15% dari sebelumnya hanya 7,5%. Apa itu free float? Itu adalah persentase saham perusahaan yang dimiliki publik dan diperdagangkan bebas. Mayoritas saham yang dipegang publik artinya lebih banyak likuiditas, dan pasar bisa jadi lebih kredibel dan lebih transparan di mata investor global, termasuk lembaga indeks saham besar seperti MSCI. Kenapa ini penting? Karena selama beberapa minggu terakhir, pasar kita sempat diguncang sentimen negatif terkait investability dan kemampuan pasar untuk dianggap transparan di mata dunia, dan MSCI sempat memberi peringatan bahkan ada risiko Indonesia turun dari status emerging market. Ini bukan isu kecil, karena langkah-langkah OJK dan BEI ini merupakan bagian dari tindakan untuk memperbaiki daya tarik pasar Indonesia, yang berarti mengurangi volatilitas IHSG, meningkatkan kepercayaan investor domestik dan asing, membuat pasar modal Indonesia lebih kompetitif secara global. Nah, apa yang ambil perhatian investor? Sebelum data pertumbuhan ekonomi diumumkan, banyak pelaku pasar akan memperkirakan angka pertumbuhan tersebut. Banyak analis akan memperkirakan dampaknya terhadap IHSG dan suku bunga. Dan banyak investor akan memutuskan apakah mereka akan buy, sell, atau hold sebelum pengumuman. Karena pada dasarnya, angka pertumbuhan ekonomi adalah rumah dasar dari keputusan investasi besar, bukan hanya sekadar headline, tapi sesuatu yang bisa mempengaruhi keputusan ratusan triliun rupiah di pasar modal. Hari ini akan jadi hari yang ditunggu-tunggu oleh investor dan pelaku ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi yang keluar bisa jadi kabar baik, tapi juga bisa jadi sinyal peringatan bagi pasar. Langkah penting reformasi pasar modal oleh OJK dan BEI, termasuk isu free float, berarti kita sedang masuk ke fase penataan ulang pasar modal RI. Intinya, jangan pandang enteng pengumuman ini. Jangan kaget jika IHSG bergerak signifikan setelah angka keluar. Dan pastikan kamu selalu update, karena perubahan besar sering terjadi lebih cepat dari yang kita kira. Bayangkan kemungkinannya seperti ini. Setiap angka pertumbuhan ekonomi yang diumumkan, sebenarnya bukan hanya sekadar persen di layar televisi. Di balik satu angka itu, ada cerita tentang daya beli masyarakat, kekuatan konsumsi rumah tangga, kinerja dunia usaha, stabilitas lapangan kerja, hingga keyakinan investor terhadap masa depan Indonesia. Jadi, ketika hari ini angka itu keluar,
pasar bukan hanya melihat naik atau turun, tapi membaca arah cerita ekonomi Indonesia ke depan. Bagaimana jika angkanya kuat? Kalau pertumbuhan ekonomi ternyata lebih tinggi dari ekspektasi, maka ceritanya bisa berubah seperti ini. Investor akan melihat bahwa konsumsi masyarakat masih solid. Artinya, roda ekonomi masih berputar dengan baik. Saham-saham sektor, perbankan, konsumer, infrastruktur, properti, energi, berpotensi kembali dilirik. IHSG bisa menguat, sentimen pasar bisa membaik, dan perlahan kepercayaan yang sempat goyah mulai pulih. Dalam skenario ini, banyak investor besar biasanya mulai melakukan akumulasi diam-diam. Bukan dengan euforia, bukan dengan teriak-teriak, tapi pelan, konsisten, dan terukur. Dan, bagaimana jika angkanya lebih lemah? Sekarang, mari kita lihat sisi sebaliknya. Kalau ternyata angka pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari perkiraan, maka pasar bisa langsung bereaksi cepat. Investor akan mulai bertanya, apakah daya beli mulai melemah? Apakah dunia usaha mulai melambat? Apakah risiko resesi meningkat? Jika pertanyaan-pertanyaan ini muncul bersamaan, maka yang sering terjadi adalah IHSG tertekan, asing menahan diri, volatilitas meningkat. Namun perlu kamu pahami satu hal penting. Pasar modal tidak pernah bergerak satu arah selamanya. Justru di fase seperti inilah, peluang jangka panjang sering mulai terbentuk. Dan, inilah mindset investor cerdas. Investor berpengalaman tidak hanya bertanya, saham apa yang akan naik, tapi mereka bertanya, perusahaan mana yang tetap kuat meski ekonomi melambat. Mereka mencari fundamental sehat, arus kas positif, utang terkontrol, produk yang tetap dibutuhkan masyarakat. Karena dalam setiap siklus turun, selalu ada perusahaan yang bertahan dan bangkit lebih cepat. Ini ada kaitannya dengan reformasi pasar modal. Karena, di saat yang bersamaan, pasar modal Indonesia juga sedang mengalami fase penataan ulang besar-besaran. Aturan diperketat, transparansi didorong, struktur pasar dibenahi. Ini mungkin terasa menyakitkan dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang, tujuan besarnya jelas. Membuat pasar modal Indonesia lebih sehat, lebih kredibel, dan lebih dipercaya dunia. Seperti membangun rumah. Sebelum rumah terlihat bagus, pondasinya harus diperkuat terlebih dahulu. Dan proses memperkuat pondasi itu tidak pernah nyaman. Pesan penting adalah, kalau kamu investor pemula, jangan terjebak euforia, jangan panik berlebihan. Dan jangan mengambil keputusan hanya karena fear atau FOMO. Kalau kamu trader, perhatikan volatilitas, perhatikan volume, dan disiplin pada rencana trading. Kalau kamu investor jangka panjang, gunakan fase seperti ini untuk menyusun ulang portofolio, bukan untuk menyerah. Intinya, pengumuman besar hari ini bukanlah akhir segalanya. Ia adalah penanda arah ekonomi, arah pasar, dan arah peluang. Pasar boleh bergejolak, harga boleh naik turun, tapi pengetahuan dan kesiapan kamu sebagai investor adalah senjata utama. Kalau kamu ingin kami membedah angka pertumbuhan ekonomi besok, dampaknya ke IHSG, sektor mana yang berpotensi diuntungkan, dan saham apa saja yang menarik untuk dipantau, tulis di kolom komentar. Lanjut analisis. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu yang peduli dengan investasi dan masa depan finansial. Karena di channel ini, kita tidak sekadar mengejar cuan. Kita membangun mindset investor cerdas. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap rasional, dan tetap update. Semoga sehat selalu dan salam sukses.